teman-teman semua. Jadi aku udah lama nggak bikin konten. Untuk semuanya, hai, kembali lagi di channel aku, Amelia Taslim. Jadi ini kondisinya aku lagi nggak di rumah, tapi aku lagi di rumah sakit karena aku hari ini lagi menjalani kemo yang bernama MTX. Itu untuk aku jelasin, MTX itu adalah kemo aku untuk fase ketiga. Tuh, Amelia Taslim 171104. Kalau misalnya di sini tiap kali mau kemo, mau apa-apa, cek obat itu pasti cek nama. Jadi kalau nama Amelia Taslim, tanggal lahir 171104. Terus si misinya, kalau di Indonesia kan manggilnya suster tuh, suster atau kakak. Kalau di sini ya kalau misalnya cowok bisa dipanggil kakak, tapi lebih ke abang. Tapi kalau cewek namanya misi. Jadi misinya jemput 030377 year 19 gitu. Jadi gini kondisi infus di sini itu pakai alat gini tuh. Biasanya infusnya tuh nggak kayak gini. Infusnya ini benar-benar khusus karena untuk kemo. Terus sudah ada namanya juga Amelia Taslim. Terus ini kecepatannya 250 mili per jam. Jadi ini aja udah dikurangin, tapi aslinya 300 mili per jam. Jadi setiap 1 jam ada 300 mili masuk dalam tubuh aku. Dan aku selalu bolak-balik ke toilet, teman-teman. Oke, jadi lanjut. Kalau misalnya aku bakal ceritain proses kemo yang aku lakukan ini apa aja, dan nanti bakal aku jelasin sambil setiap harinya. Oke, kita lanjut aja, langsung aja. Oke, ini adalah hari pertama aku di rumah sakit. Jadi sebenarnya itu kalau misalnya untuk pagi itu adalah jadwalnya cek darah dulu. Terus karena hasil darahnya udah bagus, jadi dokter langsung masukin aku untuk MTX. Jadi ini nanti bakal aku munculin layar hasil darah aku yang kemarin ya. Nih. Oke, jadi itu yang dilihat itu adalah white cell blood, sama hemoglobin, sama platelets. Jadi di situ white cell aku, darah putih aku itu kan normal ya, 4,4 berapa gitu. Terus hemoglobin itu HB, darah merah itu tinggi 10. Biasanya selama kemo tahap pertama, atau maksudnya fase pertama, fase kedua itu selalu rendah. Bisa 7 paling rendah, itu sampai aku lemas-lemas dan akhirnya transfusi darah. Terus untuk fase kedua itu maksudnya nggak stabil, naik turun. Bisa dari 8 nanti ke 9, terus nanti waktu di kemo turun ke 8 lagi, bisa ke 7, nanti naik lagi ke 8 gitu. Kalau kemarin kebetulan ini adalah kemo MTX aku udah yang kedua di rumah sakit. Jadi kemarin itu aku udah kemo di rumah sakit sekali. Kalian bisa lihat postingan aku di sini. Sini itu adalah kemo aku yang pertama. Terus itu darahnya masih 9, dan puji Tuhan sekarang waktu aku yang kedua darahnya malah naik jadi 10. Oke, jadi gini, lanjut setelah cek darah itu langsung masuk ke ruangan dimana orang-orang itu biasanya kemo. Aku nyebutnya daycare, di tempatnya juga namanya daycare. Terus selama di daycare itu kita dimasukin infus ini tuh yang ada di atas, yang udah aku tunjukin. Itu infusnya tuh khusus, kalau nggak salah namanya tuh air hydration gitu, memang khusus untuk MTX ini. Jadi pertama dimasukin itu 200 ml per jam untuk awal. Jadi kita nunggu sambil untuk buang air kecil. Dan waktu kita buang air kecil itu mau dicek pH-nya, pH-nya kalau kalian nggak tahu. Nah itu pH-nya itu harus angka 7 untuk bisa mulai di kemo. Sedangkan kalau untuk di awal biasanya itu aku selalu dapat angkanya 6. Artinya
air hydrationnya ini masih kurang di dalam tubuh aku. Jadi otomatis ya aku duduk lagi, nunggu lagi selama infus jalan kurang lebih 1 jam, ke toilet lagi, ngecek lagi. Kalau masih 6 ya nunggu gitu aja seterusnya. Kalau untuk kemo pertama, maksudnya tahap ketiga ini, tapi yang pertama kemarin itu aku mulai startnya itu jam setengah 1 udah masuk di tempat daycare, dan aku hanya butuh waktu kurang lebih 4 jam untuk mendapat angka pH-nya itu 7. Jadi kira-kira jam setengah 5 aku udah dimasukin obat kemonya. Nanti obat kemonya bakal aku tampilin setelah obat kemonya untuk yang sekarang ini datang ya. Karena kebetulan di tempat daycare itu tempat dimana kumpulan-kumpulan obat kemonya itu tutup jam setengah 5, dan untungnya aku jam 4 pH aku udah 7, jadi masih boleh lanjut di kemo. Setelah aku setengah jam di tempat daycare udah di kemo, aku dipindahkan ke ward. Ward itu namanya tempat inap di lantai 4 Gleneagles Penang. Jadi ya maksudnya di rumah sakit lah ya. Jadi infusnya itu aku kasih tahu ukurannya 1 liter, warnanya kuning, dan itu ditutup sama plastik warna ungu. Oke. Terus kalau kalian penasaran selama aku bercerita gambar gimana, bakal aku tampil di sebelah gitu. Warnanya kan tuh plastiknya itu warna ungu dan di dalamnya cairannya warna kuning. Cairan warna kuningnya gimana? Gini. Nah, jadi aku sempat tanya sama suster-suster di sini kenapa harus ditutup pakai plastik warna ungu, karena kalau obat kemo itu nggak boleh kena sinar matahari atau cahaya, karena kandungan di dalamnya bisa mati, jadi ditutup gitu. Oke, jadi untuk setelah aku masuk ke rawat inap, aku bakal lanjutin untuk yang sekarang. Oke, ya. Itu adalah cerita aku waktu di kemo yang pertama di fase ketiga ini. Untuk fase yang kedua, kebetulan kemarin itu setelah fase pertama selesai itu dikasih waktu istirahat 1 minggu di rumah. Dan kebetulan untuk yang lainnya, gimana kabar kondisi Amel sekarang? Puji Tuhan udah membaik. Karena biasanya itu kalau habis kemo itu pasti aku efeknya bisa mual, bisa lemes, gak bisa makan, pusing. Pokoknya kalau udah di kasur itu ya udah di kasur aja terus, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, jadi kalau misalnya sekarang itu kayak dulu aja, kayak nggak ada apa-apa, kayak aku nggak di kemo, nggak di apa-apain, nggak disuntik, nggak dimasukin obat, kayak normal seperti kondisi aku awal waktu di kota aku sebelumnya. Jadi lanjut, tepatnya kemarin itu hari Senin Senin tanggal 23 Maret 2020 aku udah cek darah. Nah itulah yang aku tadi bilang, darah aku bagus, jadinya aku masuk langsung kemo. Sayangnya kalau kemarin itu kan aku startnya jam setengah 1 di daycare, sedangkan kemarin itu kebetulan dokter aku itu ada emergency di ICU, jadi aku harus nunggu dokternya dulu. Jadi aku belum bertemu sama dokter. Nah aku nunggu di tempat tunggu hingga jam setengah 2. Jam 2 masuk ke tempat dokter, udah bla 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 sama dokternya. Jam setengah 3 baru masuk ke daycare, dan jam 3 baru dimasukin air hydration ini. Jadi kalau kemarin itu kan mulainya dari setengah 1, aku aja butuh waktu selama 4 jam untuk mendapatkan angka pH-nya 7. Sedangkan aku aja mulainya dari jam 3, jam 4, jam 5 itu udah 2 jam dan pH aku masih angka 6. Sedangkan tadi kan aku bilang tuh di tempat obat kemonya itu tutup jam setengah 5, sedangkan aku jam 5 aja masih angka 6. Itu pun orang yang bekerja di tempat kemonya aja udah nungguin aku. Ya dia kan mau pulang juga kan, gak mungkin nungguin aku sampai malam. Akhirnya aku gak jadi kemo kemarin.
aku langsung nginep di ward, tapi seharusnya aku udah bersama cairan warna kuning sekarang. Tapi karena ya yang tadi aku jelasin, sekarang hanya air hydration aja. Jadi sekarang aku lagi nunggu juga pH aku 7. Kemarin itu aku kekurangan pH aku hanya 6 dan berturut-turut 6. Dan tadi pagi baru dicek ternyata 8. Udah 2 kali 8 juga. Nggak boleh lebih karena dia harus 7. Ya mau gimana lagi, jadi ini nggak bisa mulai kemo. Kalau di sini aku lagi ngerekam itu jam 9.15. Aku nggak tahu lagi harus jam berapa aku mulai kemo. Kalau untuk hari itu waktu fase pertama aku itu mulainya hari Selasa. Terus hari Selasa udah mulai kemo, hari keduanya udah selesai, jadi tinggal air hydration untuk netralin obat kemonya. Terus hari ketiga itu sama air hydration juga, tapi dicek darahnya. Jadi selama aku di sini itu harus tetap pakai air hydration untuk netralin obat kemo yang ada di dalam tubuh aku. Jadi obat kemonya itu sambil dibuang, sambil bekerja juga. Terus nggak boleh pulang sebelum waktu hasil cek darah MTX nya itu mendapatkan angka 0,04%. Oke, 0,04%. Sedangkan waktu hari ketiga dicek itu masih tinggi, sekitar berapa ya, udah lupa, mungkin 160-an persen gitu. Hari keempat ngecek masih juga tinggi, belum ya turun tapi masih belum 0,04%. Terus waktu hari kelima aku ngecek masih juga belum. Terus seharusnya, tapi itu udah mendekati 0,04% teman-teman. Waktu hari kelimanya hari keempat atau kelima, pokoknya itu mungkin ya waktu dicek darah itu hasilnya udah normal dan bisa pulang. Sayangnya itu ketemunya di hari Minggu, dan hari Minggu tidak ada yang namanya cek darah. Jadi otomatis aku nginep lagi di rumah sakit, gak ada ngapa-ngapain. Aduh itu bosan banget, buang-buang waktu. Hari Senin kembali cek darah dan hasil MTX udah oke banget, malah 0,03 ya kali, atau 0,04 ya. Udah bener-bener kayak pas gitu di angkanya. Tapi serempak cek darah yang asli itu ternyata darah putih aku turun. Normalnya itu adalah 4-10, kalau lebih nggak apa-apa, tapi kalau di bawahnya itu rendah. Jadi kebetulan aku darah putihnya hanya 2. Jadi mau nggak mau aku suntik dulu, suntik penambah darah putih namanya Nevestin. Jadi aku nggak boleh pulang lagi, aku nginep lagi di rumah sakit. Waktu hari Selasanya aku cek darah semuanya oke, baru aku pulang. Itu untuk fase pertama, kemo yang pertama. Jadi kalau dari hari Selasa mulainya tanggal 10, keluarnya juga tanggal 10. Itu karena ya kendala di hari Minggu, kendala di darah putih. Jadi aku nunda 2 hari. Seharusnya aku hari Sabtu udah boleh pulang. Yap. Makanya untuk kemarin aku minta sama dokter hari Senin aja mulainya. Mudah-mudahan hari Sabtu udah boleh keluar kan. Tahu-taunya ya yang tadi aku udah cerita panjang kali lebar, kemonya pun gak bisa dimulai hari Senin gara-gara ya itu tadi pH-nya nggak bisa di angka 7. Jadi sama aja aku mulainya di hari Selasa. Ini udah hari Selasa tanggal 24. Sedangkan ini jam 9, udah 9.20, belum mulai cairan kuningnya itu. Selalu misalnya cairan kuningnya belum dimulai, ya mau gimana. Aku itu cuma nggak mau lama-lama di rumah sakit teman-teman. Yang pertama nggak enak, terus tidurnya nggak nyaman gara-gara apa? Pipis terus, buang air kecil terus, karena infusnya ini kecepatannya tinggi, 300 ml per jam. Belum ditambah dengan yang cairan kuning yang obat kemonya itu 42 ml per jam. Jadi yang cepat masuk ke dalam tubuh aku itu air hydrationnya yang warna putih, dan yang warna kuning itu hanya 42 ml per jam, dan itu 1 liter selama 24 jam. Makanya aku itu kalau misalnya siang-siang ya mungkin gak apa-apa lah ya, tapi kalau malam-malam itu tidur baru 1 jam
1,5 jam aku harus ke toilet, 2 jam harus ke toilet, dan itu melelahkan banget. Oke, jadi mungkin cerita untuk di hari Selasa itu aja. Nanti bakal aku lanjutin lagi cerita waktu obat kemonya udah di sini. Oke, bye bye. Hai semuanya. Jadi kembali lagi. Sekarang ini jam 5:50. Terus kondisinya aku udah di kemo. Jadi tadi kemonya itu jam 12. Nih, aku kasih tunjuk ya. Jadi ini lagi di kemo tuh infusnya. Jadi sekarang aku lagi bunyi. Jadi sekarang aku lagi mau makan. Kalau gitu bentar ya. Morning semua. Jadi ini masih pagi, jam 8. Terus aku kondisinya mau ambil darah dulu. Kalau gitu aku bakal tunjukin gimana proses aku ambil darah lewat chemopot. Tapi aku nggak bisa bersuara, cuma nunjukin prosesnya aja karena susternya nggak mau masuk ke record. Oke, kayak gini videonya. Semuanya. Jadi ini udah tanggal 25 di sini. Seperti yang kalian lihat, itu udah hari yang keberapa sih? Dari hari Senin malam, Selasa malam, dan ini udah hari Rabu, hari ketiga ya berarti. Aku tadi ambil darah dulu, just ambil darah, bukan untuk ambil hasil MTX-nya. Ya gitu aja sih. Untuk hari ini jadwal aku adalah suntik LP, dimana suntiknya itu di tulang punggung, memasukkan cairan obat kemonya ke tulang punggung aku. Terus nanti dokternya bakal ngambil cairan putih gitu. Tapi aku nggak bisa nge-record karena itu memang dilarang. So nanti bakal aku tunjukin gimana hasil perbanan sesudah aku suntik LP, mungkin sekitaran jam 4 gitu deh biasanya. Untuk itu si bag yang purple itu nanti itu bakal habis sekitar jam 12-an. Nanti aku waktu udah selesai suntik LP aku bakal nge-record lagi. Oke? Sekarang aku mau sarapan dulu. Bye bye. Hai semuanya. Ini udah hari Kamis. Dan tadi pagi aku udah ambil darah. Terus hasil MTX-nya itu ternyata masih 0,526. Sedangkan
Kalau aku mau pulang itu hasilnya harus 0,04. Nanti bakal aku tampilin ya. Nih. Hasilnya masih 0,5 ya, 526. Jadi aku masih disuruh istirahat di rumah sakit. Berharap nanti hari Sabtu hasilnya udah normal dan boleh pulang. Hai semuanya. Jadi ini udah tanggal 30 dan aku udah bosan banget di sini. Sebenarnya kemarin itu hasil MTX hari Sabtu itu 0,044. Jadi aku belum bisa pulang. Jadi hari ini adalah hari Senin, ambil darah, moga-moga aku udah bisa pulang. Doain aku ya. Halo. Jadi sekarang kita lagi nunggu hasil darah. Menunggu hasil yang membosankan, tapi tadi dokter aku udah datang. Terus bilang hari ini boleh pulang. So, jadi tinggal nunggu hasil darah. Terus nanti kita lanjut record pas sudah di jalan pulang. Oke? Bye-bye. Hai semua. Jadi hasilnya sudah keluar. Sekarang kita mau pulang. Go home. Ini ada Mami persiapannya membawa tas, kursi roda. Terus kita bawa tentengan. Amelnya tak bisa duduk. Ya sudah, kita jalan kaki. Come on, kita pulang. Ya, Mami lagi beli mentega buat nanti sore rencana mau panggang roti.